Pada kali ini kita akan masuk ke kitab baru, kitab mengenai Kitabul Haidh. Kitab mengenai pembahasan haid. Ya, memang ini lebih banyak bercerita tentang kondisi kaum ibu, perempuan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh tahu mengenai persoalan haid ini. Di sini disebutkan di dalam ayat Quran juga ada yang terkait dengan persoalan haid. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang pada bertanya kepadamu, wahai Nabi, perihal haid. Jawablah olehmu, wahai Nabi, huwa haid itu adalah adza, itu adalah kotoran. Fa'tazilu, maka hendaklah itu kalian menjauhi an-nisaa, kaum perempuan yang sedang haid. Artinya istri-istri yang sedang haid. Fil mahidhi, di dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian dekat-dekat dengan mereka hatta yathurna, sehingga mereka suci dahulu. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka istri-istri yang habis haid itu min haitsu amarakumullah, dari tempat Allah yang memerintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai, menyintai mereka at-tawwabina, yang banyak melakukan tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga menyukai orang-orang yang melakukan penyucian, tatahhur. Ayat ini merupakan dasar bagi kita perihal bagaimana menyikapi keadaan orang-orang yang sedang haid. Nah, dimaklumi di sini bahwa yang dimaksud dengan haid itu adalah darah yang keluar dari kaum perempuan dari tempat yang tertentu, yaitu dari kemaluan perempuan. Artinya kalau darah yang keluar bukan dari situ, bukan haid. Yang keluar dari bukan tempat itu bukan haid. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang sudah tertentu. Artinya tidak terus-terusan juga, hanya pada waktu-waktu tertentu saja itu. Ada tempat keluar itu haid, dan juga tentu ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu yang tertentu. Nah, di sini menurut Allah, darah haid itu memang kotoran. Ya, seperti kita ketahui dari medis, itu adalah darah-darah yang keluar dari kandungan uterus, atau apa itu? Ya, kandungan yang memang kalau tidak keluar bisa membahayakan. Yang itu juga bagi para ibu, kaum perempuan yang tidak hamil. Itu secara berkala dikeluarkan. Sehingga ini juga yang menjadi pertimbangan mengapa kaum perempuan diperbolehkan menggunakan emas. Nah, yang sebetulnya emas itu bisa saja mempengaruhi kondisi tubuh. Salah satu alasannya karena kaum perempuan itu secara berkala suka mengeluarkan kotoran-kotoran itu, sehingga akibat dari interaksi dengan benda-benda logam itu aman terhadap tubuh. Beda dengan kaum laki-laki yang tidak mengeluarkan, sehingga tidak dibolehkan laki-laki itu menggunakan perhiasan emas. Misalnya gitu, itu salah satu analisis. Nah, di sini disebutkan
Yang keluar itu tentu harus dari tempat tertentu, tidak semuanya. Nah, di dalam Quran ayat tadi kan itu kotoran. Pak tazilun nisa, tinggalkan atau jauhilah kaum perempuan. Nah, nanti penjelasannya bagaimana menjauhi kaum perempuan yang sedang haid itu. Apakah sikapnya seperti orang-orang Yahudi kah atau seperti orang-orang Nasrani? Yang beda mereka itu memperlakukan kaum perempuan yang sedang haid. Kalau orang-orang Yahudi dahulu itu, apabila kaum perempuannya atau istri-istri mereka sedang dalam keadaan haid, itu akhrajuha minal baiti. Kaum perempuan itu boleh dikatakan diusir atau dikeluarkan dari rumah, tidak boleh tidur di rumah kalau sedang haid. Jadi ada semacam kamar tersendiri yang digunakan oleh istrinya itu di luar rumah jika dalam keadaan haid. Jadi tidak boleh ada di dalam rumah. Perilaku Yahudi itu ekstrim. Sebaliknya, kaum Nasrani itu dikatakan ya biasa saja, bahkan berhubungan badan juga tidak masalah itu bagi kaum Nasrani. Pada saat istri-istrinya sedang dalam keadaan haid. Nah, orang Islam di sini saat itu bertanya kepada Nabi, "Fasu'ilan nabiyyu an dzalik fanazalat ayah." Pada saat itu kaum muslimin bertanya kepada Nabi perihal kondisi kaum perempuan yang sedang haid. Maka turun ayat ini. Jadi ayat ini menjawab sebagaimana disebutkan di atas. Wa yas'alunaka, orang-orang para sahabat bertanya kepadamu wahai Nabi perihal haid. Jawablah. Ayat ini sebagai jawaban terhadap kaum muslimin saat itu yang bertanya kepada Nabi karena melihat Yahudi begitu sikapnya ekstrim juga, demikian juga kaum Nasrani juga ekstrim. Mereka sama saja, tidak ada bedanya waktu haid dan tidak. Nah, sikap Islam itu pertengahan. Bagaimana kita ketahui, kaum pertengahan. Ajaran Islam itu selalu ada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, dalam hal ini juga begitu menghadapi kaum perempuan yang sedang haid, memang itu adalah kotoran, jauhilah. Nah, pengertian jauhilah di sini bukan berarti harus dikeluarkan dari rumah. Silahkan tetap biasa bergaul seperti biasa di rumah. Memang ada yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang sedang haid, yaitu tidak boleh berhubungan badan saja. Di luar itu silahkan tidak apa-apa. Artinya dimasakkan, dicucikan pakaiannya, atau disiapkan rumah dan sebagainya, itu tidak ada persoalan. Tetap biarkan tidur sekamar pun tidak apa, tidur sekasur pun tidak masalah. Tidak ada larangan. Di sini ada seorang sahabat yang berkata, Usaid bin Hadir dan Ibad bin Bashar. Dua-duanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nujami'uhunna fil mahid, fil haid?" Ya Rasulullah, bolehkah kami menjima, artinya berhubungan badan dengan istri-istri yang sedang haid itu? Yakni khilafan lil Yahudi, yaitu berbeda dengan orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu tadi disuruh keluar dari rumah. Nah, kata dua orang sahabat ini, supaya kita tampil beda dengan orang Yahudi. Karena memang ajaran Islam itu selalu ingin tampil beda dari Yahudi. Supaya tidak dianggap menyerupai Yahudi. Seperti misalnya puasa bulan Muharram kan Yahudi itu sudah biasa. Tanggal 10. Nah, kata Nabi, kata para sahabat, Rasul itu orang-orang Yahudi juga kok tanggal 10 Muharram karena memeringati keselamatan Nabi Musa saat dikejar-kejar Fir'aun itu melewati Laut Merah, tanggal 10 itu Allah selamatkan. Maka sekarang orang Yahudi itu memuasai tanggal 10 Muharram itu. Kata Nabi, kita lebih berhak memuasainya hari itu. Tetapi nanti kalau ada waktu tahun depan, saya juga akan puasa tanggal 9-nya. Nah, supaya apa? Supaya beda. Ada bedanya dengan orang Yahudi. Nah, di sini juga kembali ke pertanyaan ini, kata sahabat, bolehkah kami berjima dengan istri-istri yang sedang haid supaya beda dengan Yahudi?
Dalam hal ini, falam ya'zan fi dzalik. Nabi tidak mengizinkan. Kalau menjima itu bersetubuh tetap tidak boleh, kan. Tetapi bukan berarti para istri itu harus dikeluarkan dari rumah. Itu yang kita beda dengan Yahudi. Tetap saja di dalam rumah, gitu. Tidak perlu disuruh keluar. Itu penjelasan yang terkait dengan persoalan haid. Kita lihat di sini hadisnya yang terkait dengan persoalan haid. Yang pertama, babu kaifakana badaul haid. Bagaimana asal mula adanya haid. Disebutkan di sini dalam sebuah hadis sahih, karena rijalu wan nisa'u fi bani Israila yusalluna jami'an. Fakanatil mar'atu tatasharraqu lirrajuli fa'aqallahu alaihinna al-haidha wa man'ahunna al-masajida. Dahulu zaman Bani Israel itu, kaum laki-laki dan kaum perempuan itu kalau sholat bersama-sama, jami'an. Nampaknya ini tidak seperti kita, kan perempuan di belakang, laki-laki di depan. Tapi waktu zaman Bani Israel itu biasa aja campur begitu, menurut berita hadis di sini. Campur mungkin dalam satu saf, ya seperti di gereja lah begitu ya. Laki perempuan itu campur. Nah, dahulu itu kaum Bani Israel biasa melakukan ibadah bersama-sama di dalam tempat ibadah itu. Maka pakanatil mar'atu, maka ada kaum perempuan itu tatasyarruqu lirrajuli. Memang pada saat itu juga kaum perempuan itu sudah ada kecenderungan menghormati kaum laki-laki. Berikutnya kata disebutkan dalam hadis ini, fa'alqallahu alaihinnal haidha. Akhirnya Allah menimpakan atau memberlakukan keberadaan haid terhadap kaum perempuan itu. Wa manahunna masajida, dan Allah melarang kaum perempuan masuk ke masjid pada saat dalam keadaan haid. Jadi seperti itu. Menurut hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sejarah asal usul haid itu. Wallahu alam, itu apakah memang seperti penjelasan hadis ini permulaan haid kaum perempuan itu sejak zaman Bani Israel atau sebetulnya sejak zaman Siti Hawa. Tapi menurut hadis ini ya sejak zaman Bani Israel katanya mulai ada haid itu. Artinya Bani Israel itu zaman Nabi Musa alaihissalam barangkali. Artinya juga mungkin sejarah haid itu kalau Nabi Musa jarak dengan Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 2000 tahun gitu. Berarti sejarah haid itu baru sekitar 3.500 tahunan. Kalau mengikuti penjelasan hadis. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, dan seterusnya. Dari Qasim, sami itu saya mendengar Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kharajna, kami keluar, kata Siti Aisyah, mau melakukan ibadah haji. La naro, tidak ada tujuan kami illal hajja, kecuali melakukan ibadah haji. Falamma kunna, maka pada saat kami sampai di Sarifah, di suatu tempat yang namanya Sarif, itu aku haid. Pada khola, maka masuk waktu itu alaiya kepada kemahku Rasulullah SAW, wa ana, dan saat itu aku abdi, aku nangis. Khola, bertanya Rasulullah, malaki, ada apa gerangan wahai Aisyah, kok nangis segala? Anu pisti, apakah engkau nifas, atau maksud di sini haid? Kultu, saya menjawab, kata Aisyah, naam, betul wahai Rasulullah. Ola, akhirnya Rasulullah bersabda, inna hadza, sesungguhnya ini amrun, satu urusan, kata bahullahu, yang telah Allah catat ala bani Adama, ala banati Adama, kepada kaum perempuan anak Adam. Fa'aqdi, maka aku melanjutkan ma yang harus aku yang harus aku lanjutkan, yang harus melanjutkan al-haji, setiap jemaah haji. Ghairu Allah
tatufi, kecuali, artinya kata Nabi, lanjutkan saja seluruh rangkaian ibadah haji selain engkau tidak boleh tawaf di Baitullah. Qalat, berkata Siti Aisyah, wadduha, dan pagi-pagi sekali Rasulullah SAW an-nisaihi, dari atau arti maksudnya wadduha, dan menyembelihkan, mengurbankan Rasulullah SAW an-nisaihi untuk istri-istrinya itu bil baqari, menggunakan sapi. Nah, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita SAW dari Nabi SAW perihal posisi haid bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Apakah gara-gara haji itu jadi tidak boleh dilakukan? Tidak juga. Silahkan teruskan ibadah haji, kecuali tidak boleh melakukan tawaf. Jadi ibadah haji yang lainnya itu silahkan kerjakan, ihram misalnya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain kecuali tidak boleh melaksanakan tawaf. Karena memang salah satu larangan bagi yang sedang haid itu tidak boleh berada di dalam masjid. Dan memang tawaf itu sama dengan sholat sebetulnya. Tawaf itu sama dengan sholat. Harus punya wudhu. Yang membedakan tawaf dengan sholat itu, kalau sholat kita tidak boleh ngobrol, kalau tawaf itu boleh. Kita berbicara, kita bincang-bincang selama tawaf. Tetapi posisi tawaf itu sama dengan sholat. Karena harus ada wudhu. Nah, bagi orang yang haid itu, teruskan melaksanakan ibadah haji. Tetapi tawafnya harus ditunda dahulu. Karena haid itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, gitu kata Nabi. Amrun katabahullahu ala banati Adama. Itu adalah suatu urusan yang telah Allah tetapkan kepada kaum perempuan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Lanjutkan seluruh rangkaian ibadah haji, kecuali hanya tidak boleh tawaf. Artinya tunggu saja dulu tawafnya itu, kemudian setelah selesai baru melakukan, setelah selesai haidnya baru tawaf. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala haddatsana Malik an Hisam an Aisyah, dari Siti Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, kuntu, ada aku ini, urajjilu, menyisir aku ra'sa Rasulillah, terhadap kepala Rasulullah, maksudnya rambut di sini, ra'sa Rasulillahi, kepala Rasulullah SAW, wa ana haidun, sedangkan aku ini dalam keadaan haid. Nah, ini hadis ini memberikan tahu kepada kita semua bahwa posisi haid itu tidak melarang untuk suami istri itu bergaul seperti biasa. Sampai-sampai Siti Aisyah juga menyisiri rambut Rasulullah padahal beliau Siti Aisyah dalam keadaan haid. Itu tidak menjadi larangan. Malahan nanti ada dalam hadis yang lain, cara menyisir Rasulullah itu dari tempat yang berbeda memang. Nabi sedang berada di dalam masjid, sedangkan Siti Aisyah ada di rumahnya. Antara masjid dan rumah Rasulullah atau rumah Siti Aisyah itu hanya terhalang dinding, semacam soronoi gitu. Nah, cara menyisirnya itu Rasulullah memasukkan kepala ke dalam jendela itu, dari dalam rumah Siti Aisyah menyisiri rambut Rasulullah. Karena kita tahu rambut Rasulullah itu panjang. Jadi disisir supaya rapih. Artinya keadaan haid itu tidak melarang pergaulan yang sewajarnya antara suami dan istri. Silahkan. Beda dengan orang Yahudi. Yang Yahudi itu disuruh perempuan yang sedang haid itu keluar rumah. Di hadis berikutnya disebutkan begini. Haddatsana Ibrahim dan seterusnya dari Hisham, dari Urwah. Annahu, sungguhnya Urwah, su'ila, ditanya, atakhdumuni al-haidu, apakah
perempuan yang sedang haid itu boleh melayani saya, khidmah terhadap saya, atau minni, atau berdekat-dekatan dari saya, almar'atu seorang perempuan wahia junubun, padahal dia dalam keadaan junub. Qala, berkata Urwah, tadi Hisam yang bertanya, kullu dzalika alayya hayyinun. Semua hal tadi yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang enteng saja. Artinya tidak ada hak larangan, boleh saja seorang istri yang sedang dalam keadaan haid memasakkan, membereskan rumah, duduk bersama dengan suaminya, tidak ada larangan. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu takhdumuni, si istri yang sedang haid itu melayani saya, kata Urwah. Walaysa ala ahdin bidzalika ba'sun, dan tidak ada kebahayaan, tidak ada larangan. Karena akhbarotni telah menggambarkan kepadaku Aisyah, Siti Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, sesungguhnya Siti Aisyah itu kanat, ada beliau itu turajjilu, menyisir ra'sa Rasulullah, terhadap rambut Rasulullah SAW, wahiyya haidun, padahal Siti Aisyah dalam keadaan haid, tidak apa-apa. Wa Rasulullah SAW, dan saat itu Rasulullah SAW mujawirun fil masjid, beliau berada di dalam masjid, sedangkan Siti Aisyah ada di rumahnya. Tudnilah ra'sahu, Rasulullah itu menjulurkan kepala beliau supaya disisiri oleh Siti Aisyah. Wahia, pada Siti Aisyah itu ihujrotiha, berada di kamar beliau. Faturajjiluhu, maka menyisiri itu Siti Aisyah kepada Rasulullah. Wahia haidun, padahal Siti Aisyah dalam keadaan haid. Jadi tidak apa-apa. Hadis ini disebutkan wahwa dalun ala anna dzatul haidi tahirat. Hadis di atas menyebutkan bahwa sesungguhnya badan jasad perempuan haid itu tahiratun, dalam keadaan suci, tidak najis. Jadi kita memegang atau nyiwit juga boleh lah. Ternyata belum jadi-jadi juga itu sayurnya itu, kok lama amat nyiwit, tidak apa-apa. Tidak najis, bukan dalam posisi najis perempuan yang sedang haid itu. Wa ala an haidha la yamna'u masatuha. Keadaan haidnya itu tidak melarang untuk kita bermula masah. Mula masah itu pagiling gisik. Jadi ya silika kepan pun tidak apa-apa, itu maksudnya lah, untuk bahasa terangnya. Kemudian wabil hadis juga itu menyebutkan dilalatun sebagai dalil ala taharati badanil haidi wa arqiha. Hadis juga menyatakan tentang sucinya badan perempuan yang sedang haid, demikian juga kesang. Apa kesang? Keringat. Wa arqiha, dan keringatnya juga suci, tidak najis. Jadi kalau kita ketetesan keringat perempuan yang sedang haid, itu jangan dianggap najis, langsung dibersihkan, tidak perlu. Ya kecuali kalau jijik lain lagi kan. Sekali lagi kotor dan najis itu belum tentu sama, bisa beda. Itu lain persoalan, tapi bukan najis. Apalagi kalau tidak sedang haid, keringat orang itu tidak najis. Hanya tidak enak saja mungkin. Kemudian wa anna mubasyarat al-mamnu'at al-mu'taqibi wa hiya al-jima' wa muqaddamatuhu. Sedangkan mubasyarah itu artinya tadi pagiling gisik gitu ya. Kulit yang dilarang untuk orang yang sedang beriktikaf itu adalah jima. Tidak boleh menjima. Muqaddamatuhu, dan pendahuluan terhadap jima. Itu tidak boleh. Kemudian wa annal haidha, dan sesungguhnya perempuan yang sedang haid itu la tadkhulu al masjid, tidak boleh masuk masjid. Jadi salah satu larangan bagi sedang haid sebetulnya bagi yang junub, baik perempuan maupun laki-laki, kalau dalam keadaan junub tidak boleh duduk di dalam masjid ini. Tidak boleh berada di dalam masjid. Memang salah satunya dikhawatirkan itu tertetes najis, darahnya. Nah kalau darahnya ya najis, ya darah itu najis, tapi badannya itu bukan. Tetapi saat ini kan sudah ada membalut gitu. Karena itu
Bahwa itu merupakan salah satu sebab supaya tidak netes najis, ya. Tetapi larangan tidak boleh berada di masjid itu bukan hanya itu, karena berlaku bagi semua yang sedang junub. Kemudian di sini juga menjadi hujjah di dalam madhab Syafi'i, annal mubasyarata mutlaqan tankidul wudu'a. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, tetapi menurut Imam Syafi'i itu kalau kita membasyarah pagiling gisik, pantel kulit gitu, antara laki dan perempuan, antara suami dan istri itu menyebabkan batal wudhu. Tentu batal wudhunya itu bagi si laki-laki, bagi suaminya, karena istrinya itu ya sedang dalam keadaan haid, tidak punya wudhu. Tetapi disebutkan di sini, wa massu sya'ri la yanqudu al-wudu'a. Tetapi kalau memegang rambutnya itu tidak menyebabkan batal wudhu. Karena tadi dicontohkan oleh Siti Aisyah dengan Rasulullah kan. Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Itu dugaan kuat Rasul juga sudah dalam keadaan punya wudhu. Gitu kan. Nah, kemudian pada saat itu disisir oleh Rasulullah. Nah tentu saja kalau nyisir itu bisa kena itu jari-jari Siti Aisyah terhadap rambut Rasulullah kan. Ada kemungkinan lah dugaan kuat bisa kena jari Rasulullah, jari Siti Aisyah ke rambut Rasulullah. Tetapi pada saat itu Rasulullah tidak wudhu lagi, tidak diceritakan nama di situ beliau wudhu lagi. Beliau terus berada di dalam masjid melakukan serangkaian ibadah yang lain. Malahan disebutkan beliau dalam keadaan i'tikaf sebetulnya pada bulan Ramadan. Sedang dalam keadaan i'tikaf dan melanjutkan. Sehingga di sini dalam kitab Fathul Bari disebutkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menyebabkan batal jika yang bertemu itu kulit dengan rambut. Baru disebutkan batal itu apabila antar kulit dan tidak ada penghalang. Jadi dalam hal ini rambut itu sebagai penghalang. Kecuali yang terpegang kulit kepala itu lain. Menurut madhab Syafi'i seperti itu. Tidak menyebabkan batal kalau hanya terkena rambut. Bab berikutnya, babu kiraatir rajuli bihajri imraati wa yaha itu. Nah, terkait dengan bagaimana kalau seorang suami misalnya membaca Quran di dalam kamar rumahnya, padahal istrinya sedang dalam keadaan haid, boleh tidak? Hadis berikutnya begitu. Disebutkan dalam hadis ini, hadasa Abu Nuaim dan seterusnya, Anna Aisyah, sebenarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha hadasatha, bercerita itu Siti Aisyah kepada sahabat di sini Mansur bin Safiyah, annan Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi yattaqiu. Yattaqiu itu apa, bertelekan itu mungkin duduk sambil nyandar gitu. Fi hujri, di kamarku. Wa ana haidun, padahal aku dalam keadaan haid, semuanya yaqra'u, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an. Nah, di hadis ini menjelaskan bahwa tidak menjadi larangan bagi seorang siapapun lah. Ini dicontohkan seorang suami membaca Quran padahal di dalam ruangan tadi itu ada seorang perempuan yang sedang haid. Itu bukan larangan. Silahkan saja kita mau baca Quran, walaupun di rumah sedang ada yang haid, misalnya anak-anak perempuan gitu sedang pada haid. Nah, kita mau baca Quran, boleh, tidak ada larangan. Menurut hadis ini seperti itu, ini menjadi dasar. Ada penjelasan begini. Bihada fi'li isyaratan ila annal haidu la taqra'ul Qur'ana li anna qira'ataha law kanat jaizatan lamma tuhamu imtina al-qira'ati fi hujriha. Itu adalah perbuatan ini merupakan isyarat dari penjelasan hadis di atas itu. Tadi Nabi membaca Al-Qur'an dalam kamar Siti Aisyah, pada Siti Aisyah dalam keadaan haid, maka menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengutip pendapat Ibnu Daqiq disebutkan bahwa sesungguhnya yang sedang haid, ya perempuan yang sedang haid itu la taqra'ul Qur'ana, tidak boleh membaca Quran. Itu nanti larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid itu
Di antara selain tidak boleh berada di dalam masjid, bukan tidak boleh masuk, tetapi berada dalam masjid artinya masuk sekedar lewat aja tidak apa-apa. Sekedar mengantarkan makanan gitu kan. Masuk bisa sekarang tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu al-lubsu. Al-lubsu itu diam, duduk, berada di dalam masjid. Nah, selain itu juga adalah tidak boleh sholat tentu saja, tidak boleh puasa, itu disepakati ulama ini. Nah, kemudian tidak boleh baca Quran. Nah, kalau ini ada perbedaan pendapat di antara ulama kalau soal baca Quran itu kan. Demikian juga tidak boleh menyentuh Quran, ini juga berbeda pendapat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu termasuk larangan. Dalam mazhab yang lain tidak apa-apa baca Quran. Nah, tetapi karena kita tahu Ibnu Hajar al-Asqalani juga pengikut mazhab Syafi'i, beliau mengatakan hadis di atas menjadi dasar bahwa seorang perempuan yang sedang haid la taqra'ul Qur'ana, tidak boleh membaca Quran juga. Saya kira itu penjelasan di sini. Kesimpulannya tadi sebagai larangan tidak boleh baca Quran bagi seorang perempuan yang sedang haid. Dilanjut ke hadis berikutnya, bab man samman nifasa haid. Nanti ada juga kita mengenalkan dua istilah, ada haid, ada nifas. Selama ini yang kita kenal itu haid itu adalah keluar darah dari kemaluan seorang perempuan secara berkala. Kemudian ada istilah nifas. Kalau nifas itu keluar darah dari kemaluan perempuan pasca melahirkan. Kita membedakan dua istilah itu. Tetapi kadang-kadang nifas juga disebut haid, gitu maksud hadis di sini. Disebutkan di sini hadis dari Maki bin Ibrahim dan seterusnya, anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah hadasatha bercerita atau membacakan hadis Ummu Salamah kepada ibnah Ummi Salamah, kepada anak perempuannya gitu. Kata Ummu Salamah, baina ana, pada saat aku berada ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, muntaji'atun, saat itu aku sedang dalam keadaan terlentang tidur gitu. Fi khamisatin, di sebuah khamisah, itu artinya di sebuah kemah, mungkin dalam perjalanan. Saat itu hiddu, aku dalam keadaan haid. Pansalaltu, maka aku mengganti, artinya mengganti pakaian. Fa'akhadtu, maka aku mengambil siabahi doti, pakaian headku. Ola, bertanya Nabi, anu pisti, apakah engkau nipas? Nah, ini Nabi bertanya kepada Ummu Salamah, apakah engkau nipas? Maksud nipas di sini artinya apakah engkau head? Jadi kadang-kadang istilah head juga disebut nipas. Kultu, aku menjawab, naam, oh betul wahai Rasul. Pada ani, maka memanggil Rasulullah kepadaku, mendekat pada jatuh, maka aku berbaring juga mau berserta Rasul bil hamilah, dalam sebuah hamilah. Maksudnya boleh jadi selimut. Artinya boleh saja tidur bersama antara perempuan atau istri yang sedang haid dengan suaminya. Nah, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, kadang-kadang juga nifas atau haid juga disebut nifas. Tasmiyatul haidi nifasan. Bihada hadisi paham minhu an hukman damin nifasi hukman damil haid. Nah, karena itulah kadang-kadang nifas juga sebut haid, maka hukum nifas itu sama dengan hukum haid. Artinya seperti larangan tidak boleh bagi orang yang sedang haid, tidak boleh tinggal di masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, berlaku juga bagi kaum perempuan yang sedang nifas, yang keluar darah setelah melahirkan. Larangannya sama, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Kemudian di sini penjelasan tentang warna darah nifas. Saya kira tak perlu dijelaskan, mungkin para ibu sudah lebih paham.
Kemudian hadis juga di atas, wafil hadisi jawajun naumi ma'al haidi fi siyabiha wal intija maha fi lihapin wahidin. Hadis di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa boleh tidur beserta istri yang sedang haid fi siyabiha menggunakan pakaiannya dia sendiri, kan? Artinya kalau tadi Ummu Salamah, beliau suka mengganti pakaian khusus, pakaian haid. Ya boleh jadi saat itu mungkin belum ada pembalut. Jadi pakaian yang dipakainya juga khusus saja untuk haid, supaya darah tidak berceceran kemana-mana. Nah kalau sekarang mungkin yang dimaksud pakaian khusus haid itu ya supaya tidak berceceran, ya berbagai macam cara yang dilakukan kaum ibu saya kira. Nah itu dalam rangka supaya tidak berceceran. Nah, hadis di atas menyatakan Rasulullah dengan Ummu Salamah dan di dalam kemah, artinya dalam perjalanan juga tidur bersama, tidak apa-apa dalam keadaan haid. Malahan di sini pilih hapin wahidin, dalam selimut yang satu, artinya dalam satu selimut tidak apa-apa. Boleh. Wastihbabu tikhadil mar'ati siyaban lil haidi ghairu siyabil al-mu'tadah. Dan disunnahkannya kaum perempuan tadi itu menggunakan pakaian khusus untuk dalam keadaan haid yang berbeda dengan pakaian di luar haid gitu. Nah sekali lagi kalau untuk zaman sekarang mungkin yaitu ada pembalut itu khusus mungkin. Kalau zaman dahulu Ummu Salamah punya pakaian khusus yang digunakan saat dalam keadaan haid supaya tidak berceceran darahnya. Bisa jadi begitu. Saat ini saya kira sudah diamalkan, diterapkan oleh para ibu kaum muslimah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Qabisah, haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Aisyah, dari Siti Aisyah. Qalat berkata Siti Aisyah, kuntu ada aku ini, agtasilu mandi anak aku ini, wan nabiyyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari wadah yang satu. Kilana junubun. Kedua kami ini dalam keadaan junub. Seperti di hadis bab atau kitab mandi kemarin disebutkan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa beliau itu mandi bersama. Tidak apa-apa suami istri itu mandi bersama. Dari wadah yang sama dan dalam keadaan junub dua-duanya. Boleh. Kemudian hadis berikutnya, wa kana ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa ana haidun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku supaya aku tadi fa'taziru pakai kain gitu kan. Nah, boleh jadi kain itu untuk menghalangi supaya darah itu tidak berceceran, darah haid itu. Fayubashiruni, nah, setelah aku menggunakan kain pengaman dari darah itu, fayubashiruni maka Nabi memegang gitu. Tadi pandal kulit lah. Wa ana haidun, pada aku dalam keadaan haid. Tidak apa-apa, tidak najis sekali lagi. Tubuh kaum perempuan yang dalam keadaan haid itu tidak najis. Yang najis itu adalah darahnya saja. Ini hadis-hadis yang terkait dengan persoalan privat, persoalan pribadi, mesti datang dari keluarga terdekat beliau, yaitu Siti Aisyah. Maka dalam hal ini, itulah salah satu rahasia mengapa Nabi menikahi Siti Aisyah, satu-satunya perempuan perawan yang dinikahi Nabi. Yang lainnya itu dalam keadaan janda dinikahi Nabi. Kita kenal Siti Aisyah itu begitu cerdas dan menjadi guru besar bagi para sahabat di kemudian hari nanti. Setelah Nabi SAW wafat, Siti Aisyah itu menjadi tempat bertanya para sahabat perihal hal-hal yang sifatnya pribadi Nabi. Ya, seperti persoalan haid dan sebagainya itu kan tidak mungkin orang lain mengetahui bagaimana Nabi kecuali istrinya. Dalam hal ini begitulah Siti Aisyah memberitakan banyak hal terkait persoalan-persoalan yang sifatnya privat keseharian Nabi. Kemudian di hadis berikutnya, wakana, nah yang tadi menyebutkan ada Nabi SAW itu beliau menjulurkan
kepala beliau kepada ilayya kepadaku, kata Siti Aisyah, wa huwa mu'takifun, padahal Nabi dalam keadaan i'tikaf, fagsiluhu, maka aku menyuci rambut beliau, wa ana haidun, padahal aku dalam keadaan haid. Seperti kita ketahui kan, ketentuan i'tikaf itu, kalau kita sudah meniatkan i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid. Nah, dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan i'tikaf, tetapi beliau merasa bahwa rambutnya itu dalam keadaan kotor. Nah, supaya tidak membatalkan i'tikaf, beliau tidak keluar dari masjid, hanya kepala beliau saja keluar dari semacam jendela mungkin gitu. Ada lubang antara masjid dan rumah atau kamar Siti Aisyah. Kemudian oleh Siti Aisyah dibersihkan rambut Nabi itu dan disisiri. Itu tidak dalam keadaan haid. Siti Aisyah dalam keadaan haid tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Dan tidak membatalkan i'tikaf. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasan Ismail dan seterusnya, dari Siti Aisyah juga. Qalat, berkata Siti Aisyah, kanat ada ihdana, salah seorang di antara kami, yaitu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kanat, apabila ada itu salah seorang istri Nabi itu haid dalam keadaan haid, fa'aroda, maka berkehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyubashiruha, untuk memegangnya, amaroha, maka memerintahkan Nabi kepada salah seorang istrinya itu at-taziro, supaya menggunakan kain untuk mengamankan haidnya. Fi pauri haidotiha, untuk ya mengamankan itu darah haidnya itu. Summa yubashiruha, kemudian Nabi memegang istri beliau yang sedang haid itu. Qalat, berkata Siti Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu, dan siapa saja di antara kalian kaum perempuan yang memiliki anggotanya itu, bagian dari tubuhnya itu yang sedang haid, kama kana Nabi SAW yamliku irbahu, sebagaimana juga Nabi SAW memegang anggota dari salah seorang istri beliau dalam keadaan haid. Artinya kalian juga jangan merasa kikuk berhadapan dengan orang atau istri yang sedang dalam keadaan haid. Boleh saja dipegang, boleh saja bersentuhan. Boleh saja bersentuhan. Jangan sampai, ya karena penduduk Madinah itu terbiasa mengetahui perilaku Yahudi, istri-istri yang sedang haid itu disuruh keluar rumah. Jangan begitu, itu biar Yahudi saja itu yang begitu. Kalian kaum muslimin jangan sampai mengusir atau jangan sampai mengharamkan bersentuhan dengan istri-istri yang sedang haid. Boleh apa? Boleh saja. Memang Nabi juga begitu, hanya Nabi memang memberikan penjelasan kepada istri-istrinya supaya terbebas, supaya itu darah haidnya tidak berceceran gitu. Maka disuruh pakai kain. Nah, kalau dalam bahasa kita pakai kain itu mungkin pembalut lah kalau sekarang. Kemudian ada penjelasan dari Imam Sauri, Imam Ahmad dan Ishaq, ila anna alladhi yamtani'u minal istimta'i bil haidi al farju faqat. Sesungguhnya punten ini perlu dijelaskan juga ya, tentu saja terutama bagi yang masih muda ini Pak ya. Punten. Jadi kadang-kadang ada yang merasa sebagai porno untuk menjelaskan. Padahal ini ketentuan agama, tidak apa-apa. Asal memang tidak betul-betul bertujuan bercerita tentang pornografi. Tapi kita ketahui dalam ajaran Islam itu, dalam fikih toharoh, itu ada penjelasan-penjelasannya. Harus diketahui. Ya, kalau tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca tentang ini, ya tidak akan tidak tahu bagaimana ilmu perlakuan terhadap keadaan haid ini. Saya kira kita harus tahu. Tetapi tujuannya untuk pengetahuan, pengamalan, bukan untuk tujuan pornoan.
Nah, di sini dijelaskan annalladzi yamtani minal istimta'i bil haidi al farju faqat. Sesungguhnya boleh bagi suami istri itu beristimta. Istimta itu bahasa Sukarapihna itu apa ya? Istimta itu ngalap suka. Artinya bermesra-mesraan tidak apa-apa dengan yang suami istri yang dalam keadaan haid, kecuali hanya tidak boleh berhubungan badan. Itu aja saya kira. Yang lainnya silahkan, kecuali satu. Ini perlu kita ketahui bersama. Oh, ini ajaran agama dan jelas dikatakan dalam hadis Nabi. Itu saja yang tidak boleh. Di luar itu silahkan. Ini untuk menepis kebiasaan Yahudi yang tadi mengusir, dan juga kita untuk menepis kebiasaan Nasrani yang menghalalkan semuanya. Islam itu di pertengahan. Boleh istimta. Istimta itu tadi bermesraan lah bahasa kita. Itu, kecuali melakukan hubungan suami istri. Itu saya kira salah satu yang perlu kita ketahui juga. Ya, monggo Pak. Nah, lanjut ke hadis nomor 303. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana dan seterusnya dari Maimunah. Di hadis ini karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hadis yang tadi, idza aroda apabila berkehendak bermaksud Rasul ajibasyiro untuk menyentuh imra'atan istri beliau min nisa'ihi dari istri-istri Nabi, amaroha maka memerintah Nabi kepada istrinya itu fa'tazarot maka istrinya itu menggunakan tadi kain untuk supaya tidak ya supaya tidak berceceran barangkali. Wahya haidun, istri itu dalam keadaan haid. Penjelasannya sama dengan hadis-hadis di atas tadi. Berikutnya ini hadis terakhir. Haddatsana Sa'id bin Abi Marib, seterusnya dari Abi Sa'id Al-Hudri. Ola berkata Abi Sa'id Al-Hudri, kharaja telah keluar Rasulullah SAW pi adha pada saat Idul Adha atau fi fitrin atau saat Idul Fitri ilal musalla ke musalla. Pamarro maka lewat Rasul ala nisa'i ke sejumlah kaum perempuan. Pakola maka Rasulullah bersabda, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian kaum perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Wahai kaum perempuan, fa inni karena sesungguhnya aku uritu kunna diperlihatkan kepadaku perihal kalian, hai kaum perempuan, aksaru ahlin nari itu kebanyakan ahli neraka. Penghuni neraka itu kebanyakan kaum perempuan. Fakulna maka bertanya atau menjawab kaum perempuan tadi yang diajak bicara Rasul. Wabima ya Rasulullah, mengapakah begitu wahai Rasulullah? Qala menjawab Rasulullah, tuksirna karena kaum perempuan itu banyak melakukan al-la'na, ucapan-ucapan atau perilaku-perilaku yang mengandung laknat. Watakfurna dan kalian kaum perempuan itu banyak kufurnya. Tentu kufur yang dimaksud di sini beda dengan kufur yang kita
pahami seperti biasa. Al-ashiro kepada suami. Itu terjemahnya, kalau saya salah terjemahan, coba silakan cari yang lain. Ashir itu apa? Saya terjemahkan ashira itu suami. Kalau tidak percaya atau ragu, silakan cari. Betulkah ashir itu suami atau yang lain? Maru'aitu minna kisati aklin wadinin adhaba lilubir rojuli al-hazimi min ihdakunna. Kata Rasulullah, aku tidaklah melihat dari kekurangan-kekurangan akal. Ini hadis Rasul ini. Nakisati aklin, kekurangan-kekurangan akal. Wadinin dan kekurangan agama. Jadi di sini sebutkan memang kaum perempuan itu kurang akal, tapi punten jangan tersinggung dulu. Para ibu maksud saya, dan kurang agamanya. Adhaba lil lebih yang lebih hilang lagi itu, atau dibanding dengan pikiran kaum laki-laki itu. Min ihdakunna. Jadi ada di sini sebutnya nuksonul akli wa nuksonul din. Ada kekurangan akal dan din. Nanti apa maksudnya kita jelaskan setelah semuanya selesai. Kemudian kuluna, kaum perempuan tadi yang diceramahi Rasul atau diajak bicara Rasul itu bertanya lagi, wa man nuksonu dinina, apakah kekurangan agama kami, wa aklina dan kekurangan akal kami, ya Rasulullah wa Rasulullah? Qala menjawab Rasulullah, alaisa syahadatul mar'ati, bukankah persaksian seorang perempuan itu mislu nisbi syahadatul rajuli, seumpama persaksian setengah kaum laki-laki? Kuluna, kaum perempuan tadi berkata, menjawab, bala betul wahai Rasulullah. Qala Rasulullah berkata lagi, fadzalika itulah bin nuksoni akliha, itu termasuk kurang akalnya itu begitu. Karena satu perempuan itu dianggap setengah laki-laki dalam persaksian. Atau dua orang perempuan sama dengan satu saksi laki-laki. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 nanti bisa dilihat. Alaisa idha hadot, apakah juga bukankah perempuan itu apabila haid, lam tusolli, tidak boleh sholat, walam tasum, dan juga tidak boleh puasa? Kulna, menjawab kaum perempuan, bala betul wahai Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, fadzalika, begitulah ketentuan dari Allah, min nuksoni diniha, kurang agamanya kaum perempuan tadi. Jadi hadis ini disebutkan di sini ada beberapa berita atau informasi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama adalah saat Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah beserta para sahabat melaksanakan sholatnya itu di musola. Musola itu apa? Musola itu lapangan, bukan di dalam masjid. Musola itu di lapangan yang saat itu ada di dekat Masjid Nabawi, yang biasa digunakan oleh Rasulullah tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau istisqa. Kalau sholat istisqa itu mesti di lapangan. Jadi berdasarkan hadis ini, sangat dianjurkan kita juga melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di musola. Tapi saat ini musola itu pengertian kita itu adalah small masjid, kan, masjid kecil itu disebut musola. Di tempat sholat di kantor disebut musola, tempat sholat yang sifatnya kecil-kecil disebut musola. Padahal zaman Rasulullah pengertian musola itu adalah lapangan, tempat sholat. Memang suka terjadi pergeseran makna dalam beberapa hal. Banyaklah dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kata almarhum mesti digunakan bagi orang yang mati, kan. Padahal maksud almarhum itu doa. Almarhum itu adalah yang dirahmati. Sehingga pantasnya itu almarhum itu hanya disematkan kepada orang-orang kaum muslimin saja. Sebut almarhum karena mengandung doa supaya semoga dirahmati. Tapi saat ini kan dipakai siapapun yang mati, siapapun yang meninggal, apakah muslim atau bukan, mesti disebut almarhum, almarhumah. Itu salah posisi, salah tempat. Hah? Ya sebetulnya bagi yang ngerti kata-kata itu jangan digunakan.
Tapi bagi yang tidak ngerti apa boleh buat, susah kita memberi penjelasannya kan. Jadi suka menggunakan almarhum, padahal pakailah kata mendiang saja itu. Mendiang kalau bukan muslim. Baru kita menggunakan almarhum bagi yang muslim. Atau bagi para ajengan kiai kaum muslimin yang katakanlah ngerti persoalan agama, tidak pernah menggunakan kata almarhum, pakai Allahu yarham gitu biasa. Misalnya siapa? Kiai Haji Mustafa Yakub Allahu yarham, gitu, tidak menyebut almarhum Kiai Haji Mustafa Yakub. Di kalangan para ajengan biasanya gitu. Kata-kata Allahu yarham itu lebih jelas doanya. Tapi bahasa awamnya itu adalah almarhum. Hanya bagi kita yang sudah ikut pengajian ini, jangan sembarangan menggunakan kata almarhum. Jangan orang yang bukan muslim juga disebut almarhum. Itu salah tempat itu. Itu saya kira banyak, bukan hanya itu, banyak beberapa istilah yang salah pakai. Tapi karena sudah jadi bahasa umum, kesalahan yang diulang-ulang dan disepakati bersama akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Tapi ya itu susah kita memperbaikinya. Nah di sini juga kata musola itu adalah lapangan sebetulnya, tempat Rasulullah melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Rasulullah juga memberi penjelasan. Waktu itu ada segerombolan kaum ibu sedang berkumpul, oleh Rasulullah diajak berbicara. Hei para ibu, kalian semua jangan lupa bersedekahlah. Sedekah. Apa maksud sedekah itu? Artinya berbuat kebaikan-kebaikan untuk menutupi yang kurang-kurang itu. Apa sebab? Karena kata Rasul, diperlihatkan kepadaku perihal kalian kaum perempuan, artinya bukan kaum perempuan yang diajak bicara itu, tetapi memang pada saat itu Rasulullah memang melihat keadaan surga dan neraka, yang berita ini diperoleh Rasulullah, dilihat Rasulullah saat Isra Mi'raj, kan? Kebanyakan ahli neraka itu kaum perempuan. Coba sekarang juga yang sudah betul menyatakan mesen ingin jadi penghuni neraka siapa? Perempuan juga. Nikita Mirzani, tahu kan ya? Itu sudah menyatakan diri ingin masuk neraka. Itu perempuan juga. Keduanya siapa? Penyanyi legendaris itu siapa? Titik Puspa. Itu sudah menyatakan begitu, saya ingin masuk neraka. Terus ada lagi 2 orang lagi, itu saya lupa namanya. Itu semuanya kaum perempuan. Jadi dalam keadaan masih hidup ini juga sudah menyatakan diri, saya ingin masuk neraka. Nanti setelah di neraka kami ingin bikin pesta sesama artis. Waduh, na'udzubillah min dzalik, keterlaluan. Jadi dalam hal ini, betullah kata Rasulullah, apa sebabnya kaum perempuan itu banyak di neraka? Karena tuksirnal la'na, banyak melaknat. Seperti tadi, contohkan itu. Ada setidaknya, silakan buka di YouTube, ada 4 perempuan Indonesia yang menyatakan diri ingin masuk ke neraka. Nah, itu kan kata-kata melaknat diri itu dari kaum perempuan. Selain itu juga banyak kata-kata yang sifatnya laknat. Tapi yang jelas menyatakan diri sudah memesan ingin masuk ke neraka itu ada mangkelukna, ada makhluk saat ini yang masih hidup menyatakan diri ingin masuk ke neraka. Itu siapa? Kaum perempuan. Jadi pas apa yang disampaikan. Memang begitu. Kaum perempuan itu menyatakan diri sampai nantang-nantang ingin masuk ke neraka juga. Kemudian yang keduanya, watakfurnal asyiro, kufur, artinya tidak berterima kasih, mengingkari, tidak mensyukuri kepada suami. Tapi dalam hal ini relatif ini memang ya, perlu pembahasan oleh ahli saya kira. Saya tidak ingin membahas lebih jauh soal ini, nanti bisa salah tafsir. Kemudian, karena apa? Karena memang kaum perempuan itu ada kekurangan akal dan agama. Maksud apa kekurangan akal itu? Dijelaskan oleh Nabi, yaitu dalam soal persaksian, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, kalau terjadi transaksi jual beli atau apa saja yang sifatnya muamalah itu harus pakai saksi. Tetapi saksinya itu harus 2 laki-laki.
Kalau tidak ada seorang laki-laki, boleh seorang laki-laki, tetapi satu laki-laki itu setara dengan dua perempuan. Artinya satu laki-laki boleh diganti persaksiannya itu oleh dua orang perempuan. Artinya juga bahwa satu perempuan itu sama dengan setengah laki-laki. Begitu menurut hadis Nabi di sini. Nah, itu kata Nabi, itu adalah yang termasuk nuksonul akli. Karena kalau kita ketahui secara umum memang akal yang maksud di sini itu rasio, rasa dan rasio. Kaum perempuan umumnya, sekali lagi umumnya itu lebih mengedepankan rasa. Sehingga rasionya itu agak dibelakangkan. Coba perhatikan, kalau ada suatu kejadian, suatu katakanlah musibah, bagaimana reaksi antara seorang istri dan seorang suami agak beda kan ya. Seorang istri itu bereaksi pakai rasa. Tapi seorang laki-laki itu umumnya sekali lagi, tapi bisa saja ada kekecualian ya. Laki-laki itu menggunakan rasio, tidak cepat, bukan emosi gitu yang didahulukan, tetapi adalah rasionya itu. Nah, itu secara umum, walaupun sekali lagi bisa saja ada kekecualian-kekecualian. Hanya secara umum di sini itulah yang dimaksud nuksonul akli, kata Rasulullah, boleh jadi dikaitkan dengan kondisi kejiwaan yang memang beda antara laki-laki. Kemudian ada kekurangan agama. Nah, kekurangan agama di kaum perempuan itu tadi, apabila dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, kan tidak sholat dan tidak boleh puasa. Itu disebut kurang. Nah, untuk menutupi ini, jangan memaksakan terus sholat, jangan memaksakan puasa dalam keadaan haid. Tetapi lakukan perbuatan baik yang lain. Yang tadi dianjurkan oleh Rasulullah, sodakoh. Nah, pengertian sodakoh juga tidak melulu harus menggunakan harta. Karena sodakoh itu pengertian yang sangat umum, memberikan sesuatu kepada pihak lain dalam bentuk yang bisa beragam. Bisa materi, bisa juga non-materi. Gitu kan. Seperti dalam sabda Rasul kan, tabassamuka ala akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu juga itu sodakoh. Artinya ini non-materi. Nah, itu juga bisa menjadi pengganti kekurangan agama kaum perempuan. Sodakoh. Bisa saja juga dengan materi. Silakan sodakoh. Artinya untuk menambal kekurangan-kekurangan ini, lakukan hal-hal yang lainnya. Itu yang disampaikan di dalam hadis terakhir 304. Saya kira itu hadirin semua, kita cukupkan sampai di sini pembahasan ini. Selanjutnya mari kita, kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Allah.